Kira-kira apa yang menyebabkan suara dari Prabowo Gibran ini stuck, nggak bisa naik-naik lagi dengan berbagai upaya yang menurut saya sampai di luar Nurul ya, di luar nalar. itu kenapa nggak bisa naik-naik, bahkan menyentuh angka 50 aja nggak bisa? Saya malah prediksi saya turun. Malah turun? Iya. Apalagi pasca debat? Pasca debat. Saya melihatnya memang kan ini kualitas kepemimpinan ya, kualitas karakter. Nah mereka misalnya debat terakhir kemarin itu menunjukkan sekali bagaimana emosional, terus kemudian esok harinya ada upaya untuk kemudian mencuci atau kemudian mengklarifikasi dengan berbagai drama nangis itu. Bukan hanya itu, tapi juga dengan iklan menjelaskan. Jadi advertorial. Jadi kalau saya melihat bahwa kepanikan yang serius dari kubu Prabowo memang karena memang dasarnya kualitas leadershipnya nggak muncul di saat yang ditunggu, karena itu kan sebenarnya wilayah dia. Ini barang udah nggak bisa lagi di-upgrade kayaknya gitu ya. Apalagi ketika masyarakat menilai seharusnya. Orang kalau veteran 2 kali kayaknya. Oh iya. Tepuk tangan dulu. Ya, ini dari mana? Ini Bung John Muhammad ini, Direktur Eksekutif ID Insight, yang kemarin surveinya menggegerkan jagat sosial media ya. Dari mana kok bisa Anda ini punya lembaga survei satu-satunya yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi itu di bawah 70%, tepatnya 67%. Ini apa yang terjadi? Apa penyebab utamanya? Banyak faktor, Mas. Banyak faktor? Banyak faktor, tapi yang utama menurut saya momentum juga. Jadi momentum. Harus diingat kita kan bikin 15 sampai 22 Desember. Jadi, ini waktu surveinya itu 15 sampai 22 Desember. Nah, 15-22 Desember itu sebenarnya kalau kita lihat gitu, analisis kami sendiri, itu kita menjelang Nataru. Jadi memang harga-harga pada naik gitu. Harga pada naik juga. Yang kedua, kita harus ingat bahwa di survei kita kan kelihatan tuh lapangan pekerjaan jadi nomor 1 kan. Nah, yang tidak puas itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita harus ingat juga bahwa 2023 ini ada belasan perusahaan besar melakukan layoff. Jumlahnya tuh jadi banyak. Nah, mungkin pengangguran baru lah. Ada pengangguran baru. Lalu yang terakhir sebenarnya ini yang beda. Saya betul-betul datang ke lapangan teman-teman kita. Ini tatap muka? Berapa respondennya? Berapa? 1.200. 1.200 tatap muka langsung ketemu? Tatap muka langsung. Nah dari hasil itu kita memang nggak kayak pada umumnya. Maksud pada umumnya kan biasanya kulonuwun ke RT, aparat desa dan segala macam. Kita nggak. Jadi kita langsung. Jadi agak diem-diem gitu. Jadi lu diem-diem sih. Maksudnya surveyornya ini tanpa kulonuwun ke RT, bukan tanpa ya, kita tahu lah situasinya ya. Karena ya kita tahu ada dugaan aparat-aparat desa itu tidak netral, sehingga ya boleh-boleh saja begitu ya. Jadi tim surveinya datang. Awal Desember itu kita dengar dan info bahwa survei-survei sekarang agak ditekan ya. Nah kita coba untuk atasi dengan cara demikian. Berani banget ID Insight ini. jadi masuk ke desa-desa mencari responden, desa dan kota, kemudian tanpa ada arahan apapun dari aparat desa. Ya, tapi kita tetap menggunakan satu metode yang kita sebut dengan purposive gitu kan. Jadi kita memang random purposive. Nah, tujuannya apa? Tetap harus random. Misalnya ambil contoh kalau di kita masing-masing punya regulasi ya, tapi kalau di kita misalnya satu rumah ke rumah yang lain itu kalau boleh 10 rumah. Berapapun jauhnya. Kenapa itu kita minta kepada surveyor? Tujuannya supaya karena biasanya kalau di desa yang rapat-rapat itu masih saudaranya. Betul. Nah, jadi kita pengen benar-benar random gitu. Nah, hasilnya memang mengejutkan. Gue sendiri nggak pernah, atau teman-teman yang ngerjain nggak pernah membayangkan, bahkan kita sampai tanggal 31 tuh masih menseleksi lagi, memeriksa lagi, cleaning data ini bener nggak sih datanya? Karena pada survei ini Ganjar Mahfud nomor 1. Nomor 1. Gitu. Ini heboh nih. Iya. Tapi terus teman-teman bilang ya udah karena udah kita cleaning, kita pakai 1.200 sampel, terus kemudian margin of error-nya juga masih di bawah. Maksudnya memang ini 95% tingkat kepercayaannya. Tingkat kepercayaan. Jadi ya sudah apa adanya aja. Gitu, apa adanya aja gitu. Justru sekarang kita jadi punya keyakinan bahwa kayaknya ada problem deh
gitu. Iya. Atau dugaan ya, ada dugaan. Dugaan. Kan ini soal dugaan tentang beberapa survei yang dianggap tidak sebut saja tidak senetral itu tadi. Ini kan ada ya dugaan dari berbagai, bahkan dari figur-figur nasional juga menyampaikan hal itu. Tapi gini loh, yang saya mau tanyakan adalah temuan-temuan dari survei ID Insight ini, salah satunya adalah bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi turun sampai ke 67%, yang kabarnya sampai di atas 80 tuh ternyata segitu. Yang berikutnya adalah angka dari Pak Ganjar sampai 38,3%, tertinggi. Ya, ini kan juga. Kemudian ya saya kemarin ketemu sama sahabat-sahabat teman-teman, kaget dan gembira. Kemudian mereka bertanya, ini yang survei siapa? IDZ. Makanya saya hari ini ketemu dengan Bung John Muhammad ini. Nah, sekarang yang mau saya tanya adalah selain soal tadi kenapa angka kepuasan masyarakat turun, karena salah satunya juga ya ternyata kalau saya baca dari kasus MK itu juga itu signifikan banget. Ya, obrolan kita ini setelah debat ketiga ya, kita belum tahu next bagaimana. Tapi yang saya mau tanyakan adalah apa bukan faktor ya, karena ini survei terbaru ID Insight ya. Penyebab kalau menurut Bung John, Prabowo ternyata juga nggak bisa melampaui suaranya Pak Ganjar. Apa penyebabnya? Ya, kalau di internal kita punya analisis sendiri. Salah satunya adalah memang penting sekali untuk melihat background. Jadi background di hari ini kan sebenarnya udah selama pasca kasus kontroversi MK itu, nah itu ternyata naik. Jadi apa yang diprotes masyarakat, entah itu nepotisme, politik dinasti, nepo baby dan lain sebagainya, ternyata itu punya pengaruh. Ternyata itu berpengaruh ya? Berpengaruh. Yang kedua, ya faktor Jokowi itu justru malah jadi penting. Faktor Jokowi itu jadi faktor? Iya, karena kan pertanyaan kami kan urutannya adalah kepuasan Jokowi, abis itu baru masuk ke pertanyaan soal capres-capresan. Elektabilitas. Jadi setelah sebenarnya kan teknik bertanya juga penting, Mas. Karena teknik bertanya itu menjadi menjadi orang ketika ditanya dia tahu dasar berpikirnya. Nah, ketika dia sudah memahami bahwa problem masalahnya begitu dan kemudian dikaitkan dengan Prabowo, dugaan saya ketika ditanya maka top of mind-nya siapa yang Anda pilih? Kita kata komen ini terbuka. Pertanyaan pertama terbuka ya. Siapa yang Anda pilih? Terbuka. Lalu kemudian tertutup, ada pilihan yang sesuai dengan capres-capres sekarang. Naik lagi gitu ya. Yang ragu-ragu kemudian masuk gitu ya. Terus kemudian yang terakhir betul-betul kita kasih contoh ya, surat-suaraan gitu ya, kayak surat suara gitu tiga-tiganya, dan tetap jadi konsisten. Dan suara itu rata-rata diambil dari yang tidak tahu, ragu-ragu dan lain sebagainya. Itu naik. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa Prabowo turun? Karena menurut saya karena blunder dari Jokowinya. Kalau menurut saya itu. Oke. Jadi faktor kenapa Prabowo Gibran ini suaranya juga masih di bawah konteksnya itu adalah salah satunya tentang faktor menurunnya juga trust masyarakat ke pemerintahan Jokowi, itu salah satunya. Kemudian juga permasalahan-permasalahan tadi ya soal MK, kemudian juga soal bukan tudingan ya, nepotisme dan sebagainya, itu juga ternyata masyarakat tuh paham itu toh. Paham. Oke. Jadi kalau kita mengasumsi, selama ini kan banyak asumsi bahwa orang masyarakat nggak sampai nggak nyampe, otaknya nggak nyampe. Enggak, kalau itu saya bisa jamin dari hasil kami ini menunjukkan bahwa karena memang ada nepotisme orang pasti bersikap gitu. Jadi kita nggak ada yang diem gitu. Jadi masyarakat tidak, dalam tanda kutip, tidak senaif yang dipikirkan mereka. Enggak. Ternyata juga cerdas dan punya gitu. Pilihan yang rasional ya. Iya, jadi kan kalau di survei kita kan bisa kelihatan konsistensi dari ketika dia tidak puas dengan presiden, kemudian dikaitkan dengan elektabilitas, itu nyambung. Nyambung ya. Beda kalau misalnya pertanyaannya dibalik gitu dan tingkat kepuasan. Jadi memang ini juga penting nih teknik untuk teknik bertanya pun juga penting ya. Artinya sebenarnya kan ada yang bilang juga survei itu sebenarnya pendidikan juga, Mas. Pendidikan survei politik. Itu juga pendidikan? Iya, pendidikan politik. Nah, kalau kami melihatnya bahwa, makanya kami susun semacam itu. Kenapa? Karena kita pengen tahu dulu nih, apakah mereka memahami konteks Jokowi hari ini. Nah, kemudian karena mereka paham, atau mungkin ingat, kadang-kadang kan orang dengan banyak pekerjaannya, lain sebagainya, mereka nggak ingat. Nah, kemudian baru mereka kita berikan pilihan atau top of mind tadi. Survei yang you lakukan itu ternyata membuktikan fakta
sebaliknya dari yang dituduhkan orang-orang itu bahwa soal kepuasan Jokowi tidak inline dengan pilihan, soal itu tidak inline dengan pilihan, soal nepotisme tidak inline dengan pilihan. Ternyata terbukti salah di situ. Kan ada hubungannya kan. Kasus-kasus yang rame itu ternyata masyarakat di bawah pun paham. Paham. Tapi kita hindari kata salah ya, karena kan setiap survei punya metodologi dan environmentalnya juga berbeda. Nah, saya pengen bilang bahwa apa yang kami dapatkan di 15 sampai 22 Desember untuk skala nasional, environmentalnya pasti berbeda dengan awal Desember. Apalagi itu udah debat kedua. Jadi debat pertamanya sudah dilangsungkan, debat keduanya juga udah dilangsungkan. Jadi kayaknya kita penting untuk melihat bahwa ada yang bilang juga kan debat nggak ngaruh. Saya curiga debat mengaruh, Mas. Pengaruh justru ya? Jadi ada yang bilang orang kalau udah enggak, iya betul untuk yang kelompok fanatis. Yang kalau fanatis nggak usah diapa-apain. Nggak usah diapa-apain, itu nggak ada. Tapi kelompok yang ragu-ragu ini, yang swing, terbukti mereka mengisi. Apalagi setelah debat ketiga kemarin, yang kayaknya banyak blundernya. Iya, benar. Dan juga kemarin juga banyak kritik kepada Pak Jokowi yang bagi-bagi sembako dengan baliho Prabowo Gibran itu dan ketidaknetralan Pak Jokowi sebagai presiden semakin ketara. Nomor 4 di ketidakpuasan. Soal ketidaknetralan itu? Iya, jadi yang pertama itu kan yang pertama itu kan lapangan pekerjaan. Orang tidak puas karena lapangan pekerjaan ekonomi lah, kenaikan harga. Yang kedua MK itu itu membuat orang kecewa. 21,21%. Lalu turunannya soal penegakan hukum, yang ketiga korupsi. Nah, yang bagian 2 ini kaitannya dengan ketidaknetralan. Jadi ketidaknetralan pun menjadi faktor masyarakat untuk tidak menjatuhkan pilihan kepada yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Ini menarik. Nah, hasil berikutnya, karena kita ngomongin soal hasil survei itu, adalah kalau dibuat head to head, katakan ini masuk ke putaran kedua, ya, antara Prabowo Gibran dengan Pak Ganjar Profesor Mahfud ini, ternyata itu dimenangkan, diprediksi oleh survei Anda itu, kira-kira Ganjar menang 48,5%. Apa dasarnya ini, bisa nggak kira-kira? Apakah dari mengalir dari putaran pertama cuma dia tetap nomor 2, nomor 1, berikutnya juga bisa jadi seperti itu? Ya, saya pikir kehadiran debat ini kemudian mempengaruhi opini dan sikap. Tapi ini bukan opini berpihak saja, tapi opini untuk berkolaborasi. Ini menarik nih. Opini untuk berkolaborasi? Iya, jadi kalau kita ngelihat debat pertama, itu kan di luar dugaan. Karena semuanya mengeroyok, tanda kutip ya, mengeroyok Prabowo gitu. Nah, debat kedua memang agak berbeda, karena wakil presiden gitu ya. Tapi debat ketiga kemarin juga menunjukkan bahwa seperti itu. Ada kolaborasi gitu. Prabowo kira-kira berusaha untuk mencari perkawanan dengan Ganjar, tapi Ganjar pada akhirnya tetap menyerang gitu. Nah, ini yang sebenarnya menarik memang itu. Nah, ini yang sebenarnya menarik untuk dipahami bahwa publik juga punya perasaan yang sama. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi di panggung debat kemarin itu seolah-olah ada potret publik ya? Iya, jadi misalnya gini, kalau kita ngelihat di bulan pertengahan tahun lah, misalnya survei Morgan, itu sebenarnya yang kami lakukan nggak aneh-aneh banget gitu ya, karena kan mereka kan sejak awal ketika semua calon tidak memiliki wakil presiden, Ganjar kan tetap nomor 1. Iya, betul. Baru kemudian ada kayak semacam tsunami isinya Prabowo aja gitu kan. Betul. Nah, itu yang harus diingat. Jadi kalau dibilang kami aneh gitu ya, nggak juga. Sebenarnya Ganjar pernah menang gitu. Berapa kali malah justru menang terus. Termasuk gitu. Surveinya Roy Morgan. Roy Morgan tadi kan. Makanya yang saya pengen sampaikan di sini adalah pertama, itu bukan benda yang aneh atau hasil yang aneh. Yang kedua, yang menarik dari hasil survei saya 48% tadi, saya melihat bahwa kayaknya semua orang atau kelompok yang di nomor 1 itu kemudian bergaruk, karena nggak bergerak kan? Pergerakannya si Prabowo Gibrannya nggak begitu banyak. Apakah kalau saya sampaikan begini, inilah kemudian yang membuat tim sesnya sebut saja Prabowo Gibran ini khawatir kalau sampai Ganjar ini masuk putaran 2 dan mereka tidak bisa menang di putaran pertama, lalu masuk putaran 2, mereka akan kalah. Mungkin kekhawatirannya sama ya, mereka berhitung pendukung Anies atau pemilih Anies akan bergabung untuk memilih Ganjar, dan ketika itu terjadi tentu angka tadi tidak mustahil ya.
Betul nggak? 48 tuh nggak mustahil ya? Nggak mustahil. Menurut saya nggak mustahil. Pertama, satu tadi yang Anda udah sampaikan. Tapi yang kedua saya pengen bilang bahwa gagasan atau opini yang ingin dikembangkan bahwa kalau saya terakhir ada yang 70% peluang untuk satu putaran. Itu nggak mungkin dalam survei yang saya coba ya, yang saya lakukan hari ini gitu. Itu nggak mungkin. Mau gimana pun nggak mungkin satu Pasti putaran. 2 putaran. Pasti 2 putaran. Kalau melihat angkanya. Angkanya. Jadi kalau misalnya ada upaya untuk menjadikannya satu putaran, justru itu yang berbahaya menurut saya. Karena itu di luar kenyataan yang di lapangan kita temukan gitu. Oke, sekarang gini, kalau misalnya ini saya mendapat ya katakan beberapa dari berbagai sumber, Prabowo Gibran saat ini stuck di angka 43-44%. Ini kita bicara umum dulu, nggak bisa naik-naik lagi. Bung John bisa nggak kira-kira menganalisa kenapa ini nggak naik-naik lagi? Atau mentok di angka-angka itu, misalnya gitu ya. Kita di luar hasil dari ID Insight. Kira-kira apa yang menyebabkan suara dari Prabowo Gibran ini stuck, nggak bisa naik-naik lagi dengan berbagai upaya yang menurut saya sampai di luar Nurul ya, di luar nalar. itu kenapa nggak bisa naik-naik, bahkan menyentuh angka 50 aja nggak bisa? Saya malah prediksi saya turun. Malah turun? Iya. Apalagi pasca debat? Pasca debat. Saya melihatnya memang kan ini kualitas kepemimpinan ya. Yeah. Kualitas karakter. Nah, mereka misalnya debat terakhir kemarin itu menunjukkan sekali bagaimana emosional. Terus kemudian esok harinya ada upaya untuk kemudian mencuci atau kemudian mengklarifikasi dengan berbagai drama nangis itu. Bukan hanya itu, tapi juga dengan iklan menjelaskan. Jadi advertorial. Jadi kalau saya melihat bahwa kepanikan yang serius dari kubu Prabowo memang karena memang dasarnya kualitas leadershipnya nggak muncul di saat yang ditunggu, karena itu kan sebenarnya wilayah dia. Ini barang udah nggak bisa lagi di-upgrade kayaknya gitu ya. Apalagi ketika masyarakat menilai seharusnya. Orang kalau veteran 2 kali kayaknya ini kalau sekolah ya. Ini kan veterannya udah banyak. Kalau mau lulus biasanya karena kasihan ya. Ini kita bicara debat kemarin di tema yang seharusnya Prabowo itu menjadi itu makanan sehari-hari. Kenapa justru dia, kalau bahasa anak-anak sekarang, letoy. Seorang militer bicara pertahanan itu kalah dengan 2 orang sipil. Apa yang terjadi sebenarnya? Terlalu pede atau memang sebenarnya nggak bisa? Saya yang kedua sih. Antara nggak bisa sama terlalu pede. Tapi gini, kita lihat betul bagaimana sejak awal, misalnya gini, isu hak asasi manusia. Isu hak asasi manusia kan dia harusnya antisipasi. Ini debat pertama. Debat pertama saja, menurut saya dia nggak siap dengan pertanyaan. Dan menjawab kalau diperiksa lagi, diulang lagi dari debat yang zaman Jokowi pertama maupun Jokowi itu yang kedua. Itu jawabannya? Jawaban hanya itu. Harusnya dia bisa lebih advance. Entah itu apapun ya pilihan jawaban. Kan pasti itu akan jadi serangan. Itu pasti akan diserangan. Nah ini yang sebenarnya menunjukkan, kalau saya bilang, bukan lagi soal nggak tahu. Bukan lagi soal pengetahuan, tapi rasa percaya diri bahwa orang pasti pilih saya dengan apapun kondisinya, apapun kelemahan yang saya miliki hari ini. Jadi kepercayaan yang berdiri yang berlebihan ini yang kemudian membawa performa yang begitu buruk di kemarin itu kan. Kita lihat banget, seharusnya dia sebagai menteri tinggal gampang aja nyebutin data gitu. Kita bisa mengerti kalau yang dia omong soal rahasia, kita bisa mengerti. Tapi kalau kita periksa debat-debat capres di tempat yang lain, misalnya jauh lebih Amerika Serikat gitu, mereka tetap artikulasinya tetap jalan, tanpa harus masuk ke isu yang sensitif, dalam hal ini soal kerahasiaan negara atau kerahasiaan pertahanan gitu, pertahanan negara. Nah, saya melihatnya kalau dia nggak punya kemampuan untuk menjawab ini dengan cara yang diplomatis, ya sulit gitu. Karena dunia yang sekarang ini dunia yang transparan. Data yang disampaikan Pak Ganjar, data yang disampaikan Pak Anies itu semuanya adalah data-data yang bisa diakses sama masyarakat. Karena besoknya kan orang-orang kemudian memeriksa kan. Iya betul. Dan pertanyaan kan simpel kan. Misalnya apa? Pak Anies tanya soal tanah gitu ya. Kalau memang bukan dia sebutin, kan tinggal nyebutin itu. Tapi kan ternyata jawabannya lebih besar. Lebih besar. Pak Anies kekecilan jawabnya. Iya betul.
Yang ngeselin juga sih. Lalu Pak Ganjar juga tanya soal beberapa data-data yang ya sebenarnya juga sudah itu serius loh. Iya. Itu pertanyaan serius. Pertanyaan serius dan itu juga bisa kita diakses di website. Katanya kok dia nggak mau jawab karena itu katanya rahasia. Kan tinggal sebutin saja. Kata kalau ada yang kurang bisa diperbaiki presiden berikutnya kan gitu. Dan kita tahu dari hasil menurut saya nih, dari hasil debat kemarin, memang Pak Prabowo nggak siap untuk memimpin negara ini. Betul nggak? Menurut Anda gimana? More than that deh. Jadi menurut saya gini, kalau nggak siap itu kan bisa disiapkan. Kita harus ingat ada satu calon waktu lawan Obama itu dari wapresnya lawannya, seorang perempuan dari gubernur gitu. Nah itu emang kesulitan. Siapa namanya? Harris itu? Bukan. Ya pokoknya dia. Terus? Nah itu kan dia nggak mampu, bahkan dia kan waktu ditanya gitu dalam film yang kita tahu atau kesaksian-kesaksian, dia bahkan ketika diajak ke Inggris dia bilang, wah nanti saya mau ketemu sama Ratu, berarti dia nggak tahu pemerintahan. Oh iya, padahal beda kan, harusnya Perdana Menteri atau ini artinya memang soal pengetahuan. Nah Prabowo punya pengetahuan dan menurut saya cukup, tetapi dia tidak terbuka terhadap pengetahuan itu. Dan dia ingin kuasai pengetahuan itu dengan persepsi yang dia ingin sampaikan. Dan itu lebih bahaya. Itu yang saya pengen bilang, bahwa kan kalau orang nggak ngerti kelihatan gelagapan. Kalau ini nggak, ini memang betul-betul kalau menurut saya lebih kepada tidak ingin dibagi, tidak ingin diketahui. Ingat tuh, pilihan kata-katanya di top of mind-nya ketika pertama kali ditanya, nantilah kita ngomong. Iya, ngajak ngomong di lain tempat. Di lain tempat. Artinya apa? Orang ini emang ingin membawa Indonesia dengan maunya dia sendiri gitu loh. Itu yang bahaya loh Mas, menurut saya gitu. Tapi ini sekali lagi berdasarkan sikap yang kemarin. Iya. Kita kan nggak bisa melihat karakter orang ya. Tapi berdasarkan debat yang kemarin, saya bisa bilang itu bahaya. Berdasarkan debat yang kemarin juga, saya berasumsi kan. Saya kira Prabowo ini nggak punya teman buat ngajak ngopi, makanya dia ngajak Pak Ganjar atau Pak Anies. Kalau kita kan nggak siapa aja bisa kita ajak ya. Jadi ketika ketemu di panggung, mumpung ketemu, ayo kita ngopi di luar, kira-kira begitu. Ini kurang temen ya. Tapi ini terakhir, jadi kira-kira yang pertama mungkin penonton YouTube pengen tahu, jadi tidak mungkin akan terjadi satu putaran. Enggak. Kalau dalam riset kami, yang kami cek dengan metode yang bisa kami diperiksa gitu ya, kami siap gitu, nggak mungkin satu putaran. Harus ini kan tinggal kira-kira kalau kampanye tinggal sebulan lah, karena setelah itu udah masa tenang. Kecuali mungkin ada blunder yang fatal dari siapapun, dan itu bisa saja kemudian membuat yang lain jadi jauh lebih mudah. Kita nggak tahu ya, entah blunder, entah mungkin sesuatu yang menyebabkan berhalangan tetap, kita nggak tahu terhadap capres-capres ini, bisa jadi, kecuali ada hal yang force major seperti itu ya. Kalau saya ngelihat tren paniknya pasca debat, yang perlu kita khawatirkan adalah upaya-upaya yang nggak etis. Wah ini, kembali ke soal itu lagi. Jadi upaya-upaya yang secara serius ingin mencurangi pemilu. Legalisasi kecurangan. Nah ini yang menurut saya penting untuk diawasi, karena situasinya menurut saya bukan yang baik-baik aja gitu ya. Data kami menunjukkan bahwa ini lapangannya berbeda. Januari ini sebenarnya kita pengen berharap banget bisa bikin lagi sebelum kita masuk ke pilkada. Tapi ya kita coba aja. Tapi jelas. Tapi kita tunggu loh ini survei berikutnya, apalagi setelah apa? Debat dan seterusnya. Wah ini ID Insight pasti awal Februari kita coba. Awal Februari. Wah, luar biasa, kita udah tunggu lagi nih. Jadi kira-kira ada kejutan apa nih di survei nanti ya? Mudah-mudahan kita saya sih pengen masukin beberapa pertanyaan yang terkait penting dengan mendekati pemilu. Jadi pertanyaan-pertanyaan. Kemarin Wapres juga ditanyain ya? Kemarin Pak Wapres ditanya. Tanya juga ya. Dan Pak Mahfud juga unggul. Jadi Pak Mahfud juga unggul ternyata. Konsisten Mas ternyata Mas. Jadi kan saya nggak tahu ya. Tapi kalau di kami konsisten tuh semua. Makanya kami juga nggak berani untuk kemudian ini apa kita tunda? Enggak, udah kita keluarin deh. Karena udah kita periksa. Semuanya dan itu kan valid gitu. Valid maksudnya dari sisi metode, dari sisi penggalian data dan seterusnya. Betul, valid. Kita bisa bilang valid. Dan ini tentu membuat kita teman-teman yang mungkin kemarin terkaget-kaget dengan jangan GR. Bukan. Maksudnya gini, terkaget-kaget dengan hasil survei yang kita tahu lah, survei yang mungkin ya dugaan dikondisikan itu. Kemudian seperti ini ada
ada oase lah, ada lembaga survei yang berani ya, nggak mainstream ibaratnya seperti itu, dan ini menjadi kabar baik buat teman-teman dan jauh lebih sebenarnya ada semangat satu lagi, saya nggak tahu, ada 3 sebenarnya yang keluarin data semacam ini, tapi nanti kita cek lagi. Tapi yang jelas saya nggak sendirian. Morgan juga udah. Oh iya, Roy Morgan udah. Kabarnya juga Roy Morgan lagi survei lagi tuh. Saya yakin kita tunggu bareng-bareng. Tapi yang jelas tadi kalau saya bilang Pak Prabowo kayaknya atau grup pasangan Prabowo Gibran ini memang harus merubah betul-betul. Nah kalau saya melihatnya yang satu lagi adalah Pak Ganjar kayaknya kampanye udah on track. Jadi misalnya keliling kota itu penting. Oh iya, dia menjemput. Nah, sementara Anies yang sifatnya tadi didatengin gitu ya, desak Anies itu kan ada tuh, desak Anies. Nah kayaknya dia harus rubah tuh. Dia harus lebih banyak jalan persis kayak sama Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar itu kalau kita ingat kan dia ada upaya untuk kemudian dibatalkan ya, bahasanya dibatalkan. Berapa kali? Di cancel, jadi artinya berangkat terus kemudian diikuti sama Jokowi gitu kan. Ada upaya untuk menghapus jejak-jejak kampanyenya Pak Ganjar. Tapi ini sekali lagi nggak boleh yang merasa menang, nggak boleh geheran gitu. Tetap kerja keras. Kerja keras gitu. Jangan merasa happy lah gitu. Kita tunggu nih, YouTube juga nunggu hasil survei berikut dari Bung John Muhammad. Thank you. Sama-sama.